tujuan kita PGPR ini adalah akan mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida kimia sintetik. Hai, kembali lagi bersama saya Wika di video kita yang ke-6. Ibu bapak petani yang terhormat, di video kita yang ke-6 kali ini kita akan membahas tentang salah satu bioteknologi yang ada di dunia pertanian. Teknologi yang biologi, yang bio. Dalam artian bio ini sangat ramah lingkungan dan tentu berkelanjutan atau berkesinambungan, atau yang lebih kita kenal dengan istilah sustainable. Oke? Bioteknologi di dunia pertanian yang saya maksud adalah Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau disingkat PGPR. Itu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya ya adalah bakteri-bakteri pemacu pertumbuhan tanaman, atau yang lebih kita kenal dengan nama PGPR. Nah, sekarang kita akan mulai bahas PGPR. Kita akan mulai bahas PGPR ini, karena PGPR ini adalah bioteknologi. Sekali lagi, bioteknologi di dunia pertanian. Kenapa saya bilang tadi di awal ramah lingkungan dan berkelanjutan? Karena memang dampak kerusakan yang diakibatkan itu saya katakan tidak ada, nihil, nol. Karena sangat-sangat alami, sangat-sangat natural. Karena berhubung erat dengan keseimbangan ekosistem yang terjadi di dunia pertanian tentunya ya, atau di alam ini. Itulah PGPR. Tujuan kita PGPR ini adalah akan mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida kimia sintetik. Ini tujuan akhirnya, karena praktis hanya memanfaatkan bakteri-bakteri yang menguntungkan untuk tanaman-tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan, sehingga proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman ibu bapak petani yang terhormat itu akan tumbuh dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetik dan pestisida kimia sintetik. Itu intinya sebenarnya. Jadi bioteknologi ini sangat-sangat luar biasa kalau menurut saya. PGPR ini sangat-sangat luar biasa. Jadi PGPR ini, ibu bapak petani yang terhormat, ditemukan pertama kali oleh ilmuwan yang namanya Kuiper sama Scott. Tahunnya tahun 1982. Jadi kedua ilmuwan ini, yaitu Mr. Kuiper dan Mr. Scott, itu meneliti bakteri-bakteri di dalam tanah yang ada di sekitaran tanaman tentunya pada waktu itu. Ternyata dengan adanya bakteri-bakteri itu yang mengkolonisasi akar tanaman, ya, ternyata pertumbuhan dari tanaman-tanaman itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik dibandingkan dengan tanaman-tanaman yang tidak memiliki bakteri-bakteri yang beneficial tadi. Dibandingkan. Beberapa bakteri yang terkandung di dalam PGPR, ya. Ada bakteri-bakteri yang lain. Ya, kita sebut saja yang namanya Burkholderia sama Agrobacterium. Ini adalah bakteri, itu fungsinya adalah menekan pertumbuhan penyakit. Ibu bapak petani yang terhormat. Penyakit Burkholderia sama Agrobacterium ini, ibu bapak petani yang terhormat, itu adalah bakteri-bakteri yang menekan penyakit yang akan menyerang tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya. Dia itu, jadi dua bakteri ini, yaitu Burkholderia sama Agrobacterium ini, ya memang itu fungsinya. Caranya bagaimana ibu bapak petani yang terhormat? Caranya adalah dengan mekanisme induksi resistensi sistemik dari tanaman. Itulah fungsinya bakteri Burkholderia sama Agrobacterium ini. Itu juga terdapat di kandungan PGPR. Jadi ada sistem kekebalan yang akan dibentuk karena ada bakteri yang saya sebutkan tadi, yang dua tadi itu, yaitu Burkholderia sama Agrobacterium. Sehingga terjadilah sistem kekebalan di dalam tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya. Nah, selain itu juga ibu bapak petani yang terhormat, selain bakteri-bakteri yang baik tadi, ternyata bakteri-bakteri lain juga itu bisa memacu
kinerja hormon di dalam tanaman itu sendiri. Karena PGPR ini mengandung itu, bakterinya mengandung itu. Hormon-hormon apa saja? Hormon yang kita maksud di sini itu adalah fitohormon ya. Fitohormon itu sama halnya dengan zat pengatur tumbuh, ZPT, Ibu Bapak petani yang terhormat. ZPT itu ada yang namanya auksin, ada yang namanya giberlin, ada yang namanya sitokinin, dan ada yang namanya IAA ya. IAA. Nah, itulah hormon dan itu bisa disediakan oleh tanaman ketika diaplikasikan PGPR ini. Jadi PGPR itu menyediakan itu. Di zona perakaran tadi yang kita sebut dengan rhizosfer tadi, Ibu Bapak petani yang terhormat, itu bisa menyediakan bakteri-bakteri itu semua. Sehingga sekali lagi saya tekankan kepada Ibu Bapak petani yang terhormat untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia sintetik dan penggunaan pestisida kimia sintetik. Mau tidak mau Ibu Bapak petani yang terhormat, harus saya katakan, Ibu Bapak petani yang terhormat harus mengaplikasikan yang namanya PGPR ini atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau yang lebih kita kenal dengan nama yaitu bakteri-bakteri yang memacu pertumbuhan tanaman pertanian yang Ibu Bapak petani yang terhormat tentunya budidayakan. Harus dilakukan itu. Nah, mungkin Ibu Bapak petani yang terhormat bertanya, gimana caranya aplikasinya? Dapatnya PGPR itu gimana? Ibu Bapak petani yang terhormat, sekali lagi, untuk tahu bagaimana cara mendapatkan PGPR, karena PGPR ini nggak harus beli. PGPR ini dibuat Ibu Bapak petani yang terhormat. Bahan-bahannya ada di sekitar Ibu Bapak petani yang terhormat. Melimpah di tempat tinggalnya Ibu Bapak petani yang terhormat. Ada semua bahan-bahannya untuk membuat yang namanya PGPR ini. Bagaimana cara aplikasinya ke tanaman PGPR ini? Ya, sering saya katakan, di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat, di kecamatan, itu ada ahlinya. Ahlinya namanya adalah pengendali organisme pengganggu tumbuhan, POPT. Cari mereka. Mereka itu ahlinya. Berdayakan mereka. Saya sarankan Ibu Bapak petani yang terhormat, cari POPT itu. Cari POPT itu. Itulah ahlinya. Ahli PGPR ya itulah. Karena sudah dilatih khusus mereka. Dibayar oleh pemerintah khusus. Mereka itu POPT itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Saya kasih tahu sedikit saja rahasia pembuatan PGPR ini. PGPR ini itu punya biang Ibu Bapak petani yang terhormat. Bagaimana mendapatkan biang? Biang itu didapatkan dari tanaman-tanaman yang tidak pernah terjangkit atau tidak pernah memiliki kasus penyakit akar. Tanamannya apa saja? Ya bambu. Pernah nggak Ibu Bapak petani yang terhormat lihat di bambu itu ada yang namanya penyakit akar? Apalagi? Ya tentunya tanaman putri malu. Apalagi? Alang-alang, rumput alang-alang, pokoknya rumput-rumputan itu. Pernah nggak Ibu Bapak petani yang terhormat? Karena di akar-akar itulah banyak tersedia bakteri-bakteri yang saya sebutkan tadi itu semua. Di akar-akar itulah banyak. Nah, biangnya itu akarnya yang diambil. Tapi jangan tanamannya sudah mati ya. Yang masih hidup, akarnya saja yang diambil. Masih hidup. Itu biangnya. Nah, kalau cara pembuatannya selanjutnya, Ibu Bapak petani yang terhormat, bahan-bahannya seperti terasi, seperti bekatul, seperti molase, seperti kalau nggak ada molase ada gula merah, kalau nggak ada gula merah ada gula aren, kalau nggak ada gula aren ada gula pasir, kalau nggak ada itu ya nggak tahu saya mau cari. Yang pentingnya gula, intinya glukosa, intinya Ibu Bapak petani yang terhormat ya. Nah, cara pembuatannya itu cari POPT-nya di situ, di tempat tinggal Ibu Bapak petani yang terhormat. Berdayakan mereka, mereka ahlinya, jangan salah mencari. POPT itulah ahlinya. Itu Ibu Bapak petani yang terhormat. Kesimpulan dari apa yang kita bahas di video kita yang ke-6 ini. Yang pertama, PGPR itu berfungsi sebagai biofertilizer. Biofertilizer sudah saya sebutkan tadi, seperti bakteri Azotobacter, ya, terus Theobacillus tadi, dan lain-lain tadi yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Itu kan bisa memfiksasi
nitrogen langsung dari alam bebas. Pseudomonas bisa melarutkan fosfor yang ada di dalam tanah. Theobacillus bisa menyediakan unsur hara es. Nah, bakteri-bakteri itu semua. Itu sehingga PGPR ini itu berfungsi sebagai biofertilizer untuk tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Terus yang kedua, yaitu PGPR ini berfungsi sebagai biostimulan. Sudah saya jelaskan juga di awal tadi. Biostimulan itu apa? Biostimulan itu adalah PGPR ini menyediakan hormon-hormon atau fitohormon atau yang kita kenal dengan nama zat pengatur tumbuh, ya, zat pengatur tumbuh seperti auksin, gibrelin, sitokenin, ya, terus IAA dan juga antietilen. Kita ketahui ibu bapak petani yang terhormat, antietilen itu menghambat penuaan terhadap tanaman. Jadi jangan dikonsumsi kayak sama ibu bapak petani yang terhormat. Karena menghambat penuaan, terus ibu bapak petani yang terhormat yang konsumsi. Salah kaprah. Ini untuk tanaman ibu bapak petani yang terhormat ya. Ini untuk tanaman. Nah yang terakhir, peran dari PGPR ini adalah untuk tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya adalah sebagai bioprotektan. Bioprotektan sebagai perlindungan tanaman pertanian yang ibu bapak petani yang terhormat budidayakan tentunya. Tadi ada biofertilizer, ada biostimulan, dan ada bioprotektan. Bioprotektan itu karena di dalam kandungan PGPR itu ada bakteri Burkholderia sama bakteri Agrobacterium tadi. Yang memang bakteri-bakteri itu berperan menghambat penyakit yang akan menyerang tanaman ibu bapak petani yang terhormat budidayakan. Sehingga terakhir, sebelum saya akhiri, saya ingin sampaikan bahwa pertanian organik itu suatu keniscayaan ibu bapak petani yang terhormat. Suatu keniscayaan, bukan tidak mungkin, bukan mustahil, tetapi suatu keniscayaan walaupun sulit. Tetapi kita mulai dari yang sulit itu menjadi mudah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ingat, pemerintah kita sekarang ini ibu bapak petani yang terhormat, cita-citanya sangat luar biasa, sangat mulia sekali, yaitu tercapainya swasembada pangan di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia yang kita maksud. Swasembada pangan, swasembada pangan, swasembada pangan harus terjadi. Jangan hanya omong-omong, harus terjadi. Sekian, saya Wika undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.